Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi terbaru kita ya di KD terakhir, KD 3.11 mengenai materi perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan sendiri itu kita akan mempelajari tentang apa saja sih. Kita akan mempelajari materi mengenai identifikasi faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Di antara seperti ada pencemaran dan macam-macam limbahnya serta dampaknya ya. Dan kita akan menganalisis dampak perubahan lingkungan khususnya yang terjadi di Kota Jakarta. Yuk kita amati mengenai adanya perubahan yang terjadi di wilayah Jakarta kita ini. Nah, di peta ini yang di gambar yang pertama, kalau kamu amati ya, di gambar yang pertama ini kamu bisa mengamati bahwa terjadi penurunan muka tanah di Jakarta dari tahun 1974 sampai 2010. Nah, berdasarkan infografis ini didapatkan bahwa penurunan tersebut terjadi karena adanya penggunaan air tanah yang intensitasnya semakin meningkat ya dari tahun ke tahun. Lalu penggunaan air tanah juga meningkat sehingga dengan adanya penggunaan air tanah itu bisa menyumbangkan 1,5 sampai 2 meter penurunan muka tanah di Jakarta. Nah, terus penyebab penurunan muka tanah selain penggunaan air tanah yaitu adanya sanitasi yang kurang baik, pengambilan air tanah yang tadi berlebihan sama percepatan laju urbanisasi. Nah, selanjutnya infografis yang kedua ini mengenai sampah. Ya, yang mengenai sampah bahwa hampir setiap hari sampah yang ada di Jakarta itu kita menyumbang sekitar 6.270 ton untuk setiap harinya. Ini setiap harinya. Jadi rata-rata sampah yang dihasilkan itu luasnya 4 kali luas lapangan bola ya. Nah, kebanyakan sampah yang dihasilkan itu merupakan sampah organik sih, yang dihasilkan dari sektor rumah tangga. Kenapa rumah tangga paling tinggi? Karena masyarakat di Jakarta itu sangat banyak sekali. Nah, terus apa sih yang akan kamu pelajari? Jadi perubahan lingkungan itu bisa disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam. Nah, kebanyakan hampir persentase paling banyak itu disebabkan oleh faktor manusia. Nah, kenapa? Karena faktor manusia inilah yang menyebabkan adanya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Nah, dari pencemaran yang terjadi di air, tanah, dan udara ini disebabkan oleh masuknya adanya limbah cair, limbah padat, limbah organik, non-organik, dan limbah yang berbahaya. Lalu apakah ada tindak pencegahan perubahan lingkungan? Iya, pastinya ada tindakan preventif dan tindakan tadi ya, penggunaan limbah lagi atau 4R ini, recycle, reduce. Nah, terus lanjut ada mengenai etika lingkungan. Nah, untuk pencegahan perubahan lingkungan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ya, pasal 1 angka 1 tahun 2009 nomor 32. Lingkungan hidup sendiri merupakan kesatuan ruang yang semuanya dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang terdalamnya termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan umum serta makhluk hidup lainnya. Nah, lingkungan itu memiliki hukum di mana keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tata lingkungan itu digunakan untuk mencapai keselarasan hidup manusia dengan lingkungannya, serta pelaksanaan peraturan tersebut dapat harus dilaksanakan intinya oleh manusia yang ada di dalam lingkungan tersebut. Apabila dia melanggar, maka akan diberikan sanksi oleh penguasaan atau pihak yang berwenang. Nah, hukum lingkungan itu apa aja sih? Ada hukum tata lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, hukum kesehatan lingkungan, hukum pencemaran lingkungan, hukum lingkungan internasional, dan hukum perselisihan lingkungan.
Nah, kenapa harus ada hukum lingkungan? Karena lingkungan itu kan merupakan tempat tinggal manusia, di mana manusia itu akan menggunakan segala sumber daya yang ada di dalam lingkungan itu untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. So, lingkungan itu harus dibangun berdasarkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Nah, pembangunan yang berwawasan lingkungan itu maksudnya apa? Pembangunan itu dilakukan untuk tujuan untuk meningkatkan mutu hidup manusia kan. Nah, sehingga lingkungan misalnya kita ibaratkan adalah kota. Kota yang harus kita bangun itu merupakan kota yang hijau, yang dimana dia sustainable, dia mempunyai mutu yang bagus untuk bisa menunjang kehidupan manusia, serta alam pun tidak merasakan dampak yang buruknya. Seperti misalnya kota yang harus dibangun itu memiliki ruang terbuka hijau, ruang terbuka hijaunya RTH-nya ya harus ada, terus ada penekanan emisi gas buang, terus transportasinya juga harus ramah lingkungan, dan masyarakatnya itu tahu paham benar dengan kebutuhan lingkungan hidup itu seperti apa. Lalu jaringan air bersihnya itu tidak memanfaatkan air bersihnya itu tidak memanfaatkan air tanah ya, yang bisa menyebabkan penurunan muka tanah. Tapi pada pelaksanaannya pembangunan itu pastinya akan dihadapkan pada dua sisi nih, yaitu jumlah penduduk yang sangat besar dengan tingkat pertambahan yang tinggi dan sumber daya alam yang terbatas. Tapi pada intinya penduduk itu dari tahun ke tahun itu pertambahannya sangat tinggi, tapi sumber daya yang ada di dalamnya, di dalam lingkungan tempat tinggal penduduk tersebut ya terbatas, tidak bisa sebenarnya untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang tinggal di dalamnya. Lalu penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya yang tadi, pengelolaan sumber daya alam harus benar-benar bijaksana, dan pembangunan itu harus berkesinambungan sepanjang masa dengan untuk meningkatkan kualitas hidup manusianya. Nah, apa sih penyebab perubahan lingkungan? Kalau menurut saya, faktor besar sekali penyumbang perubahan lingkungan yaitu faktor manusia. Faktor alam itu ya udah kehendak dari Tuhan ya, seperti adanya bencana alam, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, dan kebakaran hutan, itu kita tidak bisa mengaturnya. Tetapi manusia ini, kegiatan-kegiatan aktivitas manusia ya kita sehari-hari ini merupakan salah satu penyumbang perubahan lingkungan dari tahun ke tahun. Nah, manusia ini memiliki berbagai jenis kebutuhan, di mana kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya itu ya diambilnya dari lingkungan, ya kan? Semakin banyak jumlah manusia, sudah pasti. Kalau semakin banyak jumlah manusianya, ini ya, kalau populasinya aja, misalnya ini populasinya aja semakin meningkat, ya kalau populasi manusianya aja semakin meningkat, otomatis angka kebutuhannya hidup, maka kebutuhan hidupnya juga pastinya akan meningkat, ya kan. Nah, selanjutnya itulah yang menyebabkan adanya perubahan lingkungan, di mana tidak ada lagi nih karena adanya penebangan hutan, ya kan, penebangan pohon, maka ruang terbuka hijaunya RTH-nya menjadi berkurang. Terus adanya penambangan liar, pembangunan rumah dan sektor industri hijau, otomatis mana nih? Karena ada pembangunan perumahan dan sektor industri, otomatis dia penyumbang CO2-nya menjadi tinggi. Otomatis timbul IRK, efek rumah kaca, ya kan. Terus selanjutnya sampah banyak. Terus CO2-nya yang tinggi ini, RTH-nya juga berkurang. Kenapa? Karena semua lahannya dijadikan untuk perumahan maupun untuk industri, untuk memenuhi kebutuhannya si masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Dan akhirnya apa? Karena mobilitas yang tinggi, otomatis penggunaan kendaraan motor dan aktivitas industri tinggi kan, dia menyebabkan yang adanya pencemaran udara. Nah, pencemaran udara otomatis juga terjadi pencemaran tanah.
dan terjadilah pencemaran air juga. Lanjut, apa sih itu pencemaran? Nah, pencemaran itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia, oleh proses, ataupun oleh alam nih, sehingga kualitas lingkungan itu turun. Nah, pencemaran lingkungan merupakan kualitas lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan ini sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan ini menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi seperti apa peruntukannya. Nah, contohnya lingkungan tersebut dimasuki oleh bahan yang masuk menyebabkan pencemaran lingkungan itu disebut dengan limbah. Jadi limbah ini merupakan bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik itu industri maupun domestik yang ada di rumah tangga, dan kehadiran itu dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Nah, limbah ini juga ada dua jenisnya ya, ada yang limbah biodegradable dan non biodegradable. Nah, limbah ini yang mana sih yang bisa diuraikan oleh lingkungan, yang bisa diuraikan yang atau bisa didekomposisikan, yaitu ya limbah yang biodegradable. Dia akan diolah oleh dekomposer atau si bakteri dan jamur yang ada di dalam tanah. Dan apa saja sih limbah biodegradable ini yang masih ramah lingkungan ya, sehingga dia masih bisa didekomposisi atau diuraikan oleh mikroorganisme ya, yaitu contohnya limbah rumah tangga seperti tadi ya, sampah-sampah organik, kotoran hewan, daun, serta ranting. Sedangkan sebagian besar limbah yang masuk ke dalam lingkungan ini merupakan limbah yang tidak dapat diuraikan. Nah, limbah yang tidak dapat diuraikan ini gimana caranya agar dia bisa berkurang di lingkungan? Nah, biasanya limbah-limbah ini merupakan limbah-limbah yang sangat berbahaya, contohnya limbah timbal, merkuri, serta sampah-sampah plastik atau sampah-sampah yang non-organik. Nah, ini sampah-sampah non-organik inilah yang dia sangat susah untuk degradable oleh si dekomposer, oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, sehingga proses untuk menguranginya atau proses untuk kembali ke dalam lingkungannya itu sangat lama. Bahkan mungkin tidak bisa dia diuraikan oleh si lingkungan. Oke. Nah, macam-macam pencemaran itu ada pencemaran air, ada pencemaran tanah, ada pencemaran udara. Pencemaran air biasanya itu terjadinya ada di danau, sungai, lautan, atau adanya air tanah ya, sehingga kualitas air yang ada di suatu lingkungan itu menjadi semakin menurun. Lalu pencemaran tanah itu ya terjadinya karena adanya gangguan pada gangguan tanah ya. Karena apa? Karena masuknya dan campurnya unsur-unsur berbahaya nih ya kan, yang ke dalam atmosfer tanahnya ini, sehingga tanah ini menjadi kurang subur lagi, sehingga gimana, tanamannya pun akan lebih cepat tanamannya akan mati atau dia tidak bisa tumbuh. Oke. Lalu terjadinya pencemaran udara, yaitu tadi tingginya polutan ya yang ada di dalam suatu lingkungan, sehingga polutan ini sangat berbahaya bagi pernafasan. Nah, akan mengancam sistem pernafasan manusia. Kenapa? Karena di situ ada zat kimianya, polutannya, ada debunya dan panas serta radiasi serta mikroorganisme yang ada di udara itu. Nah, untuk pencemaran air, in the beginning, apa sih penyebab pencemaran air itu? Ada banyak sekali penyebabnya, bisa kamu baca. Nah, di sini saya akan lihatkan real terjadinya pencemaran yang ada di sungai-sungai yang ada di kota Jakarta ya. Nah, untuk referensi di Jakarta itu yang untuk menjadi air minum yang pasokan PAM yang ada di Jakarta itu diambil dari Sungai Ciliwung
Sungai Kalibaru, Sungai Krukut, dan Sungai Tarum. Nah, sedangkan kita sudah tahu sendiri bagaimana nilai IK-nya. Nilai IK itu ada nilai referensi yang bisa digunakan untuk kualitas PAM-nya ini ya. Nah, untuk itu berapa sih kualitasnya? Itu sekitar seginian lah. Ya kan? Sekitar 59, masih 59 sampai 54 batasnya. Nah, sedangkan untuk sektor perikanan itu ini untuk tambak ya. Itu ada itu. Nah, sedangkan untuk kualitas air minum aja dia rentangnya sudah rentangnya apa kualitasnya? Sedang, bukan baik gitu ya. Jadi air sungai yang ada di Jakarta itu seperti Ciliwung contohnya nih, itu masih diproses lagi ya oleh kita untuk menghasilkan air PAM yang baik untuk konsumsi setiap hari, untuk masak dan yang sebagainya. Nah, selanjutnya apa sih penyebabnya ya tadi? Kamu bisa baca itu ada 7 penyebabnya. Nah, selanjutnya pencemaran udara. Pencemaran udara itu sebenarnya apa sih udara yang bersih? Udara yang bersih itu kalau mengandung ini semua. 78% nitrogen di udara, 20%-nya oksigen, 0,9%-nya argon, dan karbon dioksida itu cukup 0,03 saja. Sisanya itu ya ada neon, helium, metana, hidrogen, terserah. Tetapi kalau udaranya kotor, nah udaranya kotor berarti jumlah CO, NO, sulfur, CO2, ozon, nah yang lainnya ini dia itu di atas, ada di atas tadi dari persentasenya ini. Contohnya ya, indeks dari udara bersih yang ada di Jakarta pada tahun 2020 kalau dibandingkan dengan kota Jogja, itu di Jakarta itu kualitas udara baiknya hanya 5,1. Sedangkan kalau di Jogja masih 80,1. Indeks udara yang tidak sehatnya di Jakarta 25, sedangkan kalau di Jogja 1,6. Jadi perbandingannya sangat tinggi banget ya udara yang tidak sehatnya. Kalau kamu lihat, bisa lihat dari setiap bulannya ya. Yang di setiap bulan itu yang udara tidak sehat itu yang berwarna biru ini. Ini tidak sehat ya. Sebelum pandemi itu wah parah sekali, itu udah kualitas udara yang ada di Jakarta ya sangat tinggi sekali. Kalau dibandingkan dengan Jogja, kualitas udara ini yang tidak sehat ini itu jauh lebih sedikit gitu. Nah, lalu apa sih penyebab pencemaran udara? Nah, ya udah bisa kamu tahu ya, yang pasti ada pencemaran primer, ada pencemaran sekunder. Kebanyakan yang menyumbangkan penyebab pencemaran udara ya dari sektor primernya ini, dari kendaraan dan yang sebagainya. Lalu pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu disebabkan oleh 3 ya, ada limbah domestik, limbah industri, serta limbah pertanian. Nah, untuk yang terjadi di kota Jakarta kebanyakan oleh limbah apa? Yang pastinya oleh limbah domestik dan limbah industri. Selanjutnya, apa itu limbah ya? Limbah itu bisa kita bedakan berdasarkan bentuknya. Ada limbah cair, ada limbah padat, limbah organik, limbah daur ulang, sama limbah yang bukan organik ya, ini limbah berbahaya. Oke. Atau kita sebut juga limbah B3. Nah, macam limbah yang berbahaya. Macam limbah berbahaya itu bisa disebabkan oleh banyak sektor. Oleh siapa yang penyumbangnya? Nah, kebanyakan disumbangkan oleh limbah, bisa dari kegiatan perhotelan, kegiatan industri, kegiatan medis, serta kegiatan otomotif ini ya. Lalu hasil limbah B3 dari sektor energi nih contohnya ya, dari penggunaan minyak bumi, kayak minyak bumi serta tadi ya barang tambang ini. Nah, bisa kamu lihat limbah P3-nya kayak dari beberapa stasiun Pertamina yang ada di seluruh titik Indonesia ya. Berapa jumlah limbah P3-nya, limbah sisa produksinya, limbah sisa operasionalnya, sama tanah yang sudah terkontaminasi oleh limbah tersebut. Banyak sekali.
ya hasil limbahnya ya. Sehingga dampaknya apa? Untuk wilayah Jakarta saja ya, ini kalau yang ada di Jakarta ya itu yang Pertamina Hulu Energi kali ya, yang sekitar situ tadi ya. Dampaknya apa? Dampaknya yang terjadi di suhu udara Jakarta aja deh, dari semakin banyaknya populasi manusia serta urbanisasi yang terjadi di dalamnya. Suhu kecerahan dari tahun 2007 sampai 2012 itu ya, bisa kamu lihat. Dari tingkat kecerahannya itu di 2007 tuh masih banyak yang hijau, masih cerah. Sedangkan di tahun 2012 mana penutupannya? Dari data NDVI ini, dari suhu rata-rata yang ada di sana, pada tahun 2007 itu masih adem-adem aja, tapi di tahun 2012 meningkat suhunya, NDVI-nya. Itu meningkat suhunya. Lalu kualitas udara yang tercemar. Nah, ketika kita sudah mulai new normal, polusi udara itu semakin meningkat lagi. Bahkan di bulan April itu, nah tingkat ininya ya, tingkat akinya ini, suhu udaranya ya untuk Jakarta Pusat itu masih sedang-sedang saja nih, ya kan, masih sedang saja. Tapi mulai bulan Mei, Juni, nah di Juni ini malah justru berbahaya, ya kan. Di Jakarta Selatan pun seperti itu, ya kan. Nah, itu kualitas udara yang tercemar yang ada di Jakarta. Lalu ruang terbuka hijau di Jakarta itu semakin menurun. Tahun 1965 itu 37,2% wilayah Jakarta itu masih hijau, tetapi di tahun 2015 ruang terbuka hijaunya ini, RTH-nya ini semakin menurun. Ya, semoga untuk tahun-tahun berikutnya ini ya, pemerintah kita kan menggalakkan banyaknya pembangunan ruang terbuka hijau ya, seperti pembangunan taman-taman di setiap kecamatan kayak gitu, itu semakin banyak digalakkan. Lalu berkurangnya air bersih. Nah, air tanah di Jakarta nih dari tahun 2016 sampai 2018, penyumbang terbesar siapa sih? Sarana umum. Nih, penyumbang terbesarnya itu, penggunaan terbesar itu dari mana? Yuk dari rumah. Nah, dari RT, penggunaan RT itu 41,25. Ya, untuk tahun 2018 emang semakin sedikit ya, alhamdulillahnya ya. Nah, terus selanjutnya kualitasnya, tetapi bagaimana kualitasnya di tahun 2016? Dilihat sendiri. Status mutunya sudah apa? Sudah berat semuanya. Ya, bahkan di tempat-tempat yang sungainya ini padat penduduk ya, seperti di Ancol, Gunung Sahari, Penjaringan. Nah, terus Kalibata, di situ ada apartemen. Ya kan, air pintu Manggarai di situ, di mana ada perusahaan, ada juga padat penduduk. Itu kualitas sungainya sudah tidak baik. Ya kan, di Kapuk juga tidak baik. Nah, lalu gimana kita mendapatkan air yang baik? Nah, di tahun 2000, dari tahun 1879 sampai 2007 aja penggunaan sumur resapan itu, sumur tanah ini ya, itu semakin meningkat, sehingga karena tadi ya, air daratannya aja sudah mulai tercemar, sudah tidak baik, sehingga orang-orang pada menggunakan air tanah. Semakin tinggi loh penggunaan air tanahnya kan. Dan akibatnya apa? Terjadilah penurunan muka tanah di daratan. Kalau kamu lihat nih, dari tahun 1974 sampai di tahun 2010 ya, ini datanya. Untuk di daerah wilayah Jakarta Utara ini, di Jakarta Utara, Jakutnya ini, jadi penurunan sampai 4,1 meter. Ya kurang lebih 25 cm setiap hari, setiap tahunnya. Bayangkan 25 cm penggaris itu, tanah kita tuh turun setiap tahunnya 25 cm. Oke ya. Lalu tingginya produksi sampah. Paling banyak lihat di wilayah kita Jakarta Timur, penyumbang terbesarnya dibandingkan wilayah-wilayah yang lain. Kenapa? Kebanyakan memang orang itu tinggal di wilayah Jakarta Timur. Ini wilayah
padat penduduk. Nih, dibandingkan Jakarta Selatan maupun Jakarta yang lainnya. Nah, jadi itu merupakan macam-macam perubahan lingkungan dan dampaknya bagi perubahan lingkungan yang terjadi di kota kita sendiri, yaitu Jakarta Timur. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.